pembangunan berbagai infrastruktur untuk mendukung pariwisata di Labuan Bajo telah selesai dan Labuan Bajo telah siap untuk menyambut kedatangan para wisatawan. Waterfront yang ada di Pantai Marina ini juga nanti akan menunjukkan bahwa dulu kumuh dan semuanya membelakangi laut. Tapi ke depan itu justru mukanya itu ada di depan. Sehingga kita punya semacam kayak baju 4, baju 3. Itu nanti kalau kita ada semacam kayak konser kayak gitu ya, arahnya itu bisa ke laut, memandang pantai, kemudian memandang kapal-kapal pinisi tadi, sehingga itu akan menjadikan lebih bagus sekali. Kalau ada konser, pertunjukan tari-tarian itu bisa kita nikmati di situ dan orang-orangnya bisa duduk di trap-trap yang kita bangun di situ. Dan mudah-mudahan ini akan menarik wisatawan baik domestik maupun internasional dan ini benar-benar merubah wajah Labuan Bajo. Dan ini adalah destinasi super prioritas yang ada di Indonesia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, penataan kawasan Puncak Waringin, kawasan Batu Cermin, 8 ruas jalan di kawasan Labuan Bajo hari ini kita nyatakan diresmikan. Jokowi memang bukan presiden pertama bagi Indonesia, tetapi bagi warga Indonesia Timur, Jokowi merupakan presiden pertama yang pembangunannya terasa untuk mereka. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Kalau yang presiden lain kami tidak bisa komentar karena tidak. Kalau Pak Jokowi itu asli dari Papua. Jokowi bukanlah orang Timur, Jokowi itu orang Jawa, atau lebih tepatnya Jawa Tengah. Tapi sepertinya Indonesia Timur lah yang menjadi anak emas beliau. Bukan tanpa alasan kami berbicara demikian. Buktinya memang selama era Jokowi ini, Indonesia Timur dibangun secara besar-besaran, terlebih Papua. Ratusan triliun digelontorkan untuk terus mengejar ketertinggalan infrastruktur dari provinsi lain. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Jokowi itu orang Papua. Dan akan tinggal di Papua nanti, kelak. Ketika Tuhan izinkan, Jokowi akan ada di Papua ini. Jokowi kakanai ni bise wanutia. Tarago tinanomo etea Jokowi ya. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami saja. Ternyata tak hanya Papua saja, Nusa Tenggara Timur juga ikut merasakan masifnya pembangunan dari kepemimpinan Jokowi. NTT juga terus-menerus dikembangkan oleh Jokowi. Pada hari Kamis 14 Oktober 2021 kemarin, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi, dan arsitek Yori Antar. Dalam kunjungannya, Jokowi meresmikan infrastruktur pelabuhan di Labuan Bajo sebagai salah satu penunjang pariwisata dan perekonomian di sana. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Terminal Multipurpose Waikelambu Pelabuhan Labuan Bajo.
Tak hanya itu saja, Presiden Joko Widodo juga meresmikan penataan kawasan Puncak Waringin, kawasan Batu Cermin, dan 8 ruas jalan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jokowi mengatakan wajah Labuan Bajo kini telah berubah total. Alhamdulillah, pembangunan berbagai infrastruktur untuk mendukung pariwisata di Labuan Bajo telah selesai dan Labuan Bajo telah siap untuk menyambut kedatangan para wisatawan. Saya melihat setelah penataan besar-besaran oleh Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, wajah Labuan Bajo kini mulai berubah total, kata Jokowi. Alhamdulillah, pembangunan berbagai infrastruktur untuk mendukung pariwisata di Labuan Bajo telah selesai dan Labuan Bajo telah siap untuk menyambut kedatangan para wisatawan. Saya melihat setelah penataan besar-besaran dilakukan oleh Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, wajah Labuan Bajo kini berubah total. Jokowi mengatakan infrastruktur di Labuan Bajo sudah lengkap, infrastruktur pendukung juga telah memadai. Infrastruktur sudah lengkap, bandara tahun depan akan dikembangkan runway dan terminalnya. Kemudian kita juga melihat hotel, pusat souvenir, creative hub, amphitheater, plaza, city walk, dan ruang-ruang publik yang lain semuanya sudah diperbaiki. Saya melihat perubahan wajah itu kelihatan sekali, juga infrastruktur pendukung pariwisata seperti jalan di sekitar kawasan, serta pelabuhan yang khusus melayani pinisi, yacht, dan cruise ini sudah siap semuanya, ujar Jokowi. Infrastruktur sudah lengkap, bandara tahun depan akan dikembangkan, runway dan terminalnya. Kemudian kita juga melihat hotel, pusat souvenir, creative hub, amphitheater, plaza, city walk, dan ruang-ruang publik yang lainnya. Semuanya sudah diperbaiki dan saya melihat perubahan wajah itu kelihatan sekali. Juga infrastruktur pendukung pariwisata seperti jalan di sekitar kawasan, serta pelabuhan yang khusus melayani pinisi, yacht, dan cruise, ini sudah siap semuanya. Jokowi mengatakan hal penting yang dilakukannya selanjutnya adalah promosi secara besar-besaran. Jokowi berharap Labuan Bajo menjadi lokasi untuk kegiatan nasional dan internasional. Nantinya ini akan menjadi pendukung penyelenggaraan KTT G20 dan juga nanti akan kita pakai untuk KTT ASEAN di 2023, ujar Jokowi. Untuk diketahui, penataan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Puncak Waringin dilakukan mulai Agustus 2019 dan selesai pada Maret 2021 dengan luas kawasan yang ditata mencakup 0,39 hektar. Sementara KSPN Batu Cermin mulai mendapatkan penataan pada Maret 2020 dan selesai pada Maret 2021 dengan luas area yang dilakukan penataan mencapai 2,9 hektar. Jokowi dan Iriana menyempatkan diri untuk menuju Kompas Bajo yang berada di kawasan Puncak Waringin. Mereka menikmati senja di tempat terbaik di Labuan Bajo. Kompas Bajo adalah tempat terbaik untuk menikmati kawasan Labuan Bajo. Yori mengatakan dari tempat itu pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam 3 kali lebih baik dari tempat lainnya. Di Kompas Bajo, kita bisa melihat matahari terbenam, siluet pulau-pulau, dan siluet ratusan kapal pinisi. Kompas Bajo dibangun dengan arsitektur bergaya rumah adat Manggarai. Bangunan dengan atap berbentuk kerucut ini juga merupakan creative hub bagi komunitas ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo, yang berisi pusat cenderamata, sentra tenun ikat, long, pusat souvenir, dan sebagainya. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta bagikan video ini ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.